lagi dengan kakak. Kali ini kita akan memulai pembelajaran karena sebelumnya kita sudah perkenalan. Tapi sebelum itu kakak akan perkenalkan ulang. Perkenalkan, nama kakak Elisa, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan membahas mengenai akikah dan kurban. Nah, pada hari ini yang akan kita bahas adalah penyembelihan, pengertian penyembelihan, syarat hewan yang harus disembelih, dan lain sebagainya. Nah, tapi sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa kita untuk berdoa terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran. Dan juga Ibu ingatkan untuk kalian jangan lupa untuk mengisi absen di GCR. Pada pembelajaran pertama kali ini, Ibu akan memberikan kalian penjelasan mengenai pengertian penyembelihan dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan penyembelihan. Dan pada pertemuan berikutnya baru kita akan membahas mengenai akikah dan kurbannya. Baik, sebelum Ibu tampilkan mengenai penjelasan penyembelihan, Ibu harap kalian dapat memperhatikan dengan baik-baik penjelasan yang telah Ibu berikan. Karena nanti di akhir video Ibu akan memberikan kalian tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Jadi, walaupun pembelajaran kita lakukan secara daring, kalian harus tetap semangat dan jangan pantang menyerah, dan harus tetap istiqomah dalam menuntut ilmu agar apa yang kalian dapatkan menjadi berkah. Oke, langsung saja Ibu akan berikan penjelasan mengenai penyembelihan. Yang pertama yaitu pengertian penyembelihan. Penyembelihan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, atau perbuatan menyembelih. Maksudnya yaitu proses penyembelihan atau pemotongan leher binatang halal sampai mati dengan alat yang tajam selain gigi dan tulang, untuk dimasak kemudian dikonsumsi oleh manusia. Tujuannya adalah agar daging binatang yang disembelih hukumnya halal dan sehat untuk dikonsumsi. Yang kedua, aturan penyembelihan. Yang pertama, rukun-rukun penyembelihan. Rukun-rukun dalam penyembelihan yaitu yang pertama, adanya penyembelih, yang kedua, adanya binatang yang disembelih, yang ketiga, adanya alat yang digunakan untuk menyembelih. Selanjutnya, yang B, syarat menyembelih binatang. Syarat-syarat dalam menyembelih binatang sebagai berikut. Yang pertama, orang yang menyembelih harus beragama Islam atau ahli kitab. Yang kedua, dilakukan dengan niat yang sengaja. Yang ketiga, alat yang digunakan harus tajam. Yang keempat, apabila binatang darat, maka binatang tersebut harus dalam keadaan hidup, bukan yang sudah mati. Selanjutnya yaitu kewajiban dalam menyembelih binatang. Berikut ini adalah kewajiban dalam menyembelih binatang. Yang pertama, harus memotong pada jalan napas, makan dan minum binatang tersebut. Harus pula terpotong jalan darahnya, yaitu pada kedua urat nadi. Yang ketiga, harus menyebut nama Allah, bacaannya Bismillahi Allahu Akbar. Nah, jadi itu ya. Selanjutnya adalah sebagian ulama berpendapat bahwa membaca basmalah itu wajib dengan alasan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang menyatakan bahwa di antara yang haram ialah binatang yang disembelih dengan nama selain Allah. Makanya itu harus dengan menyebut nama Allah. Baik, kemudian
Adapun anak binatang yang masih berada dalam kandungan induknya halal, cukup dengan menyembelih induknya saja. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, dari Abu Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, kami para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami menyembelih unta, sapi dan kambing, lalu kami mendapatkan janin di dalam perut binatang tersebut. Apakah kami membuang janin tersebut atau kami boleh memakannya? Rasulullah SAW bersabda, jika kalian suka silahkan memakannya, karena menyembelih janin adalah dengan menyembelih induknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, jadi kita tuh boleh memakan janin yang ada di dalam perut tersebut. Tidak perlu kita mau menyembelih janinnya, tapi cukup menyembelih induknya saja. Oke, selanjutnya yaitu sunnah-sunnah dalam menyembelih binatang. Jadi ada beberapa sunnah-sunnah. Yang pertama, membaca basmalah dan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, memotong 2 urat yang ada di kanan dan kiri leher agar lekas mati, agar binatang tidak merasa kesakitan ya. Selanjutnya, binatang yang panjang lehernya sunnah disembelihkan di pangkal lehernya. Binatang yang disembelih itu digulingkan ke sebelah rusuknya yang kiri supaya mudah menyembelihnya, serta dihadapkan ke arah kiblat atau arah Ka'bah. Nah, jadi itu ya sunnah-sunnah dalam melaksanakan penyembelihan. Baik, selanjutnya itu cara-cara penyembelihan. Jadi cara-cara penyembelihan ini dapat dilakukan dalam 2 cara, yaitu menyembelih dengan alat tradisional menggunakan pisau tajam yang terbuat dari besi dan baja. Cara itu dilakukan pada penyembelihan partai kecil, misalnya untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau keluarga kecil, seperti menyembelih ayam. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu menyembelih dengan alat mekanik menggunakan mesin potong. Cara ini dilakukan untuk menyembelih partai besar dan membutuhkan waktu yang singkat. Biasanya dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar dalam daerah, luar daerah, atau dalam negeri dan juga luar negeri. Nah, itu biasanya menggunakan mesin atau alat mekanik ya, lebih modern lah. Nah, selanjutnya langkah-langkah menyembelih hewan antara lain. Hewan yang disembelih itu ditelentangkan dengan posisi menghadap kiblat. Alat penyembelihan diarahkan menghadap leher hewan. Yang ketiga, penyembelihan dimulai dengan membaca basmalah. Yang keempat, urat nadi hewan yang disembelih segera dipotong sampai benar-benar putus. Nah, jadi itu penjelasan mengenai penyembelihan. Buat teman-teman yang belum paham, nanti bisa ditanyakan dengan Ibu melalui chat pribadi, di WA group, di link di komentar YouTube, atau bisa juga di GCR. Nah, untuk tugasnya adalah kalian membuat video bercerita mengenai pengalaman tentang penyembelihan ini. Baik itu kalian melihat secara langsung tentang penyembelihan, atau misalnya melihat ayah menyembelih ayam, atau melihat yang kemarin baru saja setelah Idul Adha penyembelihan sapi kurban, nah atau lain sebagainya. Kalian bisa bercerita, storytelling mengenai penyembelihan tersebut. Dan kalaupun misalnya kalian tidak ada pengalaman atau tidak pernah melihat penyembelihan secara langsung, kalian bisa dengan membuat videonya itu tentang menjelaskan pemahaman kalian mengenai penyembelihan yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, untuk videonya durasinya itu hanya 1 sampai dengan minimal 3 menit, maksimalnya cuma 5 menit. Dan sebutkan juga di dalam video itu 5 nama binatang yang bisa dilakukan penyembelihan. Minimal 5. Jadi kalian boleh menyebutkan berapa saja nama binatangnya, tapi minimal 5 ya. Nah, jadi kalian setelah storytelling bercerita tentang apa itu penyembelihan, tentang pengalaman kalian melihat penyembelihan, kalian juga wajib sebutkan 5 binatang yang bisa disembelih. Oke, tugasnya sudah jelas ya. Nah, untuk videonya kalian kirimkan di WA grup kita yang sudah disediakan ya. Nah, dan terakhir pengumpulannya itu pada hari Jumat. Jadi ada dari hari Selasa,
Rabu, Kamis, dan Jumat. Hari Jumat terakhir pengumpulan videonya. Jadi dikumpulkan di WA group. Oke? Sudah jelas ya untuk tugasnya. Jangan lupa tetap belajar di rumah dan tugasnya dikerjakan. Semangat! Nah, mungkin cukup sekian ya pertemuan kita pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata dan salah khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.